Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Class. Kali ini kita akan memulai materi yang ketujuh, yaitu AOYA. Nah, AOYA itu ada dua fungsi, yaitu kondisi. Dia ada dua syarat, yaitu kondisi dan pilsu. Pilsu itu apa? Itu kewajiban. Oke. Kalau jogon kondisi, pilsunya itu kewajiban. Nah, untuk rumusnya itu ada 4. Jadi untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran A atau O, maka akan ditambahkan AIA. Kalau kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan selain A atau O, maka ditambah OIA. Terus kalau kata benda, karena ada rumus kata sifat, sehingga rumus ini bisa pakai kata benda. Jadi ada kata benda ini dibagi dua. Jadi bisa ditambahkan I atau IOYA gitu. Terus kata benda plus ini bukan IOYA tapi YOYA langsung, atau kata benda plus IRAYA kayak gini. Nah, apa bedanya? Itu bedanya enggak terlalu signifikan, kata benda ya sama IOYA sama IRAYA. Cuman untuk pelafalan aja lebih mempermudah kayak gitu. Terus kita contohnya kayak semacam kayak gada karena berakhiran dengan A, maka kita tambahkan aya menjadi gaya. Terus yang mokta karena berakhiran dengan O jadi mogoya. Terus oda datang karena berakhiran dengan O duduk, maka ditambahkan apa? Ditambahkan aya gitu. Rumus 1. Jadi waya. Terus lanjut kata benda semacam gabang. Jadi bisa ditambahkan terserah mau gabangiya atau gabangiria. Itu iraya, maaf. Iya atau gabang irai. Ya. Oke. Nah, untuk artinya itu kan ada tulisan pilsu, kewajiban. Jadi sama aja kayak aoya hada, itu artinya kan harus kan kalau aoya hada. Nah, kalau aoya ini gunanya apa? Taruhnya di tengah. Nah, kalau ditaruh tengah itu artinya harus titik-titik agar titik-titik. Jadi harus kalimat depan agar kalimat belakang. Ya gitu. Harus kalimat depan agar kalimat belakang. Contohnya gimana? Contohnya yang di sini langsung. Iyong wanen yemeral heya bolsu isel jongdoro ingiga manta. Iyongwa itu artinya film ini. Yemeral heya itu dari kata yemeral hada. Itu artinya memesan. Bisa dibilang memesan tiket. Diartikan memesan juga nggak apa-apa. Yemeral hada. Heya nanti aja diartikan bolsu it. Bisa melihat atau bisa menonton. Karena konteksnya itu film, bisa diartikan bisa menonton dari kata boda. Real suit itu bisa. El jongdoro itu tata bahasa juga. Itu bisa diartikan ada dua. Mau diartikan hingga atau sampai-sampai.
Itu. Nanti kita akan bahas kayak gitu tata bahasa ini. Jadi el jongdoro itu bisa diartikan hingga atau sampai-sampai. In giga manta itu artinya populer atau sangat populer juga nggak apa-apa. Nah, kita artikan dari mana? Kita artikan dari partikel penanda topik nan iyongwa film ini. Kayak gitu. Baru ke paling in giga manta. Film ini sangat populer. El jongdoro hingga yemerel hea hingga harus memesannya terlebih dahulu kayak gitu. Miri yemerel hea sehingga harus memesannya terlebih dahulu agar bisa menontonnya. Maksudnya kayak gitu. Kita ulang. Iyong wanan yemerel hea bol swisel jongdoro inggiga manta. Film ini sangat populer hingga kita harus memesannya agar bisa menontonnya, yaitu atau hingga kita harus memesannya terlebih dahulu agar bisa menontonnya, kayak gitu. Oke. Kalau kita udah tahu artinya yang pertama yaitu harus titik-titik dan agar titik-titik, kita mulai ke lebih memperdalam aoya yang di tengah. Oke. Sebenarnya rumus ini ada dua arti. Nah, kita mulai ke namanya. Di sini kan ada tulisan a, o, ya adalah partikel yang menunjukkan bahwa sub kalimat depan adalah kondisi wajib untuk sub kalimat di belakang. Itu makanya ada pilsus sama jogong, gitu. Nah, kita mulai di sini. Jadi untuk a, o, ya sebenarnya ada dua arti. Satu tadi harus titik-titik agar titik-titik. Nah, yang kedua itu biasanya diartikan jika. Oke. Jika titik-titik maka pastinya akan. Oke. Kenapa di dalam kurung itu pastinya itu kalau nggak ada kata keterangan semacam kayak cook atau apapun itu bisa diartikan pastinya. Tetapi kalau ada cook atau semacam kayak dangyong haji pastinya kita hilangkan diganti sama dangyong haji tentu saja atau cook pasti kayak gitu. Sama aja ya cook sama bandesi ya. Cook sama bandesi gitu tetap aja pastinya gitu. Tapi kalau ada semacam tadi dangyong haji kayak gitu. Hada itu kan tentu saja maka pastinya kita hilangkan diganti sama tentunya. Jadi jika titik-titik maka tentunya titik-titik kayak gitu. Jadi maka kenapa di dalam kurung karena bisa digonta-ganti sama kosakata kata keterangan kayak gitu. Dangyongi, maaf. Oke, kita mulai aja langsung ke kalimat pertama yaitu di sini. Kim Song Senimel Manaya gohyang sosigel al saya. Nah, jadi kita pakai dua arti satu artinya. Kim Song Senim itu artikan guru Kim. Manaya harus bertemu. Jadi harus bertemu atau harus menemui guru Kim. Goyang sosik. Goyang kampung halaman. Sosik itu kabar. Al saya bisa. Agar bisa mengetahui kabar dari kampung halaman gitu. Nah, terus kita pakai arti kedua juga nggak apa-apa. Jika menemui guru Kim, maka pastinya bisa mengetahui kabar dari kampung halaman. Yaitu. Jadi ada dua arti bisa diartikan harus menemui guru Kim agar bisa mengetahui kabar dari kampung halaman atau bisa juga diartikan jika menemui guru Kim maka pastinya bisa mengetahui kabar dari kampung halaman. Kayak gitu. Agak terdengar beda tapi maknanya hampir sama kayak gitu. Terus kita mulai di sini. Nah, jika ini
Bisa dibilang kalau untuk kata kerja di sini kan ada kata kerja mana ya, itu dari kata mana itu kata kerja. Namun bisa dipakai 1, 2 itu masih enak. Tapi kalau untuk kata sifat itu lebih sering kecondong ke arti yang kedua, yaitu jika titik-titik maka titik-titik. Oke, kita coba yang diartikan harus. Ganen mal. Mal itu artinya kuda, bukan perkataan tapi kuda. Kuda yang pergi. Itu. Kuda yang pergi. Guwaya. Dari kata gupta artinya indah atau cantik. Nah, oke, kita artikan harus. Harus harus cantik. Harus kuda yang pergi. Oke, kuda yang pergi harus cantik. Agar onen mari kopta. Kuda yang datang atau kemari. Yang datang atau kemari. Datang kemari gitu, ke sini. Datang ke sini cantik. Gitu kan? Kuda yang pergi harus cantik agar kuda yang datang cantik. Kayak gitu. Itu kan agak terdengar aneh. Nah, biasanya itu diartikan untuk fungsi yang kedua. Jadi diartikan jika kuda yang pergi cantik, maka kuda yang datang cantik. Kayaknya peribahasa nih, bukan diartikan kuda. Coba perkataan. Jika perkataan yang keluar, jika perkataan yang keluar cantik atau indah. Oke, maaf. Diartikan jika perkataan yang keluar itu cantik atau indah, maka perkataan yang datang yang datang itu indah juga. Indah. Jadi kalau kita ngomongnya itu baik-baik gitu atau indah gitu, maka orang yang membicarakan kita juga ya, membicarakan hal yang baik gitu. Itu semacam kayak peribahasa gitu. Itu artinya bukan kuda tapi perkataan. Maaf. Jadi kayak gitu. Jika perkataan yang keluar cantik, maka pastinya perkataan yang datang itu indah atau cantik. Terus lanjut, sagwanan iroke kakaya masih soboyoyo. Sagwa itu apel, iroke kakaya. Dari kata kakta itu artinya mengupas. Apel harus dikupas. Oke, iroke seperti ini agar masih so boyoyo, masih tak enak. Oboyoyo itu artinya dari kata oboida, itu artinya terlihat. Jadi agar terlihat enak. Nah, kita coba yang arti kedua juga masih bisa, masih masuk. Jika apel dikupas seperti ini, maka pastinya akan terlihat enak, kayak gitu. Terus kita lanjut di sini. 날씨가 좋아야 야외 활동 하기가 좋아요. Nah, di sini 좋다 itu kan kata sifat. Itu lebih enaknya itu langsung ke arti yang kedua. Jika cuacanya bagus, 좋다 dari kata 좋다. 날씨 itu cuaca. Jika cuacanya bagus, 야외 활동하기가 좋아요. 야외 itu pergi keluar. Maaf, keluar kota juga nggak apa-apa. Keluar atau keluar kota, yawe. 활동하기 itu dari kata 활동하다 itu artinya aktivitas keluar gitu. Giga untuk 좋아요 itu bagus. Oke. Jadi jika cuacanya bagus, maka bagus untuk beraktivitas
keluar kota, atau keluar juga nggak apa-apa. Keluar ruangan, maaf, bukan keluar kota tapi keluar ruangan. 야외. Jadi kayak gitu. 날씨가 좋아야 야외 활동하기가 좋아요. Jika cuacanya bagus, maka bagus untuk beraktivitas keluar, kayak gitu. Atau maka baik untuk beraktivitas di luar, kayak gitu. Nah, kalau kita diartikan maksa, harus cuacanya bagus agar bagus atau baik untuk beraktivitas di luar. Itu kan terdengar memaksakan suatu kata sifat gitu. Itu agak terdengar aneh. Makanya lebih enak ke pengandaian gitu. Jika. Terus 초등학생이라야 할인을 받을 수 있어요. Nah, 초등학생 itu artinya SD, sekolah dasar maksudnya. Iraya itu kan rumus kata benda. Nah, kata benda sama kata sifat sebenarnya itu 11-12 gitu rumusnya. Nah, artinya apa? Iraya lebih cocok diartikan jika. Nah, jika. Oke. Jika SD atau lebih tepatnya Gesarami. Gesarami 초등학생이라야 jika orang itu SD masih SD, maksudnya gitu. Jika orang itu masih SD, harinal badal sisaya, harin diskon. Maka pastinya, oke maaf rumusnya dulu. Maka pastinya harin diskon badal sisaya. Bata itu menerima al sisaya bisa. Maka pastinya bisa menerima diskon. Oke. Jika orang itu masih SD, maka pastinya bisa menerima diskon. Nah, kalau kita paksakan menjadi harus, orang itu harus SD, oke, agar bisa. Oh, masih bisa. Orang itu, oke, orang itu harus SD agar bisa menerima diskon, oke. Jadi kayak gitu. Orang itu harus SD agar bisa menerima diskon. Tapi terdengar maksa sih, emang sih maksa. Tapi nggak apa-apa. Jadi bisa diartikan ada dua. Jika orang itu masih SD, maka pastinya mereka bisa menerima diskon. Atau diartikan orang itu harus SD agar bisa menerima diskon. Terus lanjut di sini. Saram은 나이를 먹어야 절이 된다. Saram itu orang. Nairul Mokta itu bisa dibilang artinya bertambah usia. Oke. Bertambah usia. Oke, kita tambahkan jika. Jika orang bertambah usia. Jika oton saram aja lah. Oton saramon. Jika seseorang bertambah usia. Jangan. Jika seseorang Jika seseorang bertambah usia, maka pastinya cori denda itu artinya kebijaksanaan. Col itu artinya kebijaksanaan. Denda itu masuk, artinya bisa dibilang cori denda kebijaksanaannya bertambah. Jaksanaan bertambah. Oke, jadi kayak itu. Jika seseorang bertambah usia, maka pastinya kebijaksanaannya bertambah. Atau kalau kita maksain coba harus seseorang harus bertambah usia agar kebijaksanaannya bertambah. Itu kan masih nyambung sih, cuman agak beda gitu konteksnya gitu. Orang itu harus bertambah usia agar kebijaksanaannya bertambah. Oke, masih masuk. Terus kita lanjut lagi. 요즘은 얼굴이 예뻐야 가수가 될 수 있어요. Akhir-akhir ini, 요즘 얼굴이 예뻐야. 얼굴 itu wajahnya cantik. Oke. Akhir-akhir ini jika
jika wajahnya cantik, maka pastinya bisa menjadi gasu. Gasu itu artinya penyanyi. Atau kita artikan menjadi harus, akhir-akhir ini wajahnya harus cantik agar bisa menjadi penyanyi. Itu juga masuk kayak gitu. Terus lanjut, 학생이어야 교통비 할인을 받을 수 있죠. 학생이어야 itu sama kata benda, itu artinya siswa. Oke. 교통 할인을 받을 수 있지. Oke. Orang itu geser aman. Kita pakai kalimat lengkap. Kalau nggak ada bayangan. Geser aman. 학생이어야. Orang itu harus siswa. Harus siswa agar bisa 할인을 받을 수 있지. Tentunya agar bisa, karena ada jio, tentunya agar bisa menerima diskon biaya transportasi kayak gitu. 교통비, biaya transportasi. Nah, kita coba pakai jika juga bisa. Jika orang itu adalah seorang siswa, maka tentu saja, karena kan ada jio, jadi pastinya kita gantikan menjadi tentu. Tentu saja atau tentunya bisa menerima diskon biaya transportasi gitu. Terus lanjut. Oke. Nah, kita mulai di sini. Minosiga hea. Kita coba harus tulisannya apa lagi bahasa Indonesia? Harus mino hea dari kata hada. Harus mino yang melakukannya. Oke, yang dari mana itu dari partikel iga itu bisa diartikan yang. Harus mino yang melakukannya dari kata hada melakukan kukannya agar pekerjaan itu sepertinya lolos. Agar pekerjaan itu sepertinya lolos atau berhasil, akan berhasil. Oke. Akan berhasil atau harus mino yang melakukannya agar pekerjaan itu sepertinya akan berhasil. Agak kurang enak. Kalau agak kurang enak kita pakai yang rumus yang arti yang kedua. Jika mino yang melakukannya maka. Nah, itu kan pastinya kan dalam kurung. Kita bisa gantikan menjadi real code katayo gitu. Maka pekerjaan itu sepertinya akan berhasil gitu. Jika mino yang melakukannya, maka pekerjaan itu sepertinya akan berhasil. Itu kan enak gitu. Jika mino yang melakukannya, maka pekerjaan itu sepertinya akan berhasil. Oke. Kalau kita pakai yang pertama, harus mino yang melakukannya agar pekerjaan itu sepertinya akan berhasil. Itu agak kurang enak gitu. Oke. Terus jadi yang ke satu itu bisa diartikan ada dua, mau diartikan harus titik-titik agar, atau tadi jika titik-titik maka pastinya gitu. Nah,
Kita mulai ke masalah yang kedua. Jadi yang ini aoya juga bisa ditambahkan man, bukan masalah sih, tambahan. Aoya juga bisa ditambahkan man untuk lebih mempertegas partikel aoya tersebut. Jadi macam kayak di sini. Bihenggina berel tayaman jejudoe gal saya. Bihenggi pesawat, B itu kapal laut. Nah itu diartikan atau di sini. Nah itu atau. Jadi pesawat dan kapal atau kapal laut tayaman harus menaiki gitu. Jejudoe galsui saya, ke Pulau Jeju galsui saya, bisa pergi. Jadi kita artikan harus menaiki kapal atau pesawat jika agar bisa pergi ke Pulau Jeju. Atau tadi arti yang kedua, jika menaiki kapal atau pesawat maka pastinya bisa pergi ke Pulau Jeju kayak gitu. Terus di sini hakewe dayo yaman goyanginin duel suinan gon anijio. Hakewe danyo yaman. Hakewe danyo itu artinya pergi ke sekolah atau berangkat ke sekolah. Okay. Goyangin. Nah, goyangin yaman bisa diartikan harus berangkat ke sekolah. Goyangin itu artinya dari kata goyang itu artinya pengetahuan umum. Ini itu artinya orang. Jadi orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan. Oke. Harus berangkat ke sekolah titik-titik agar gitu. Agar kita dari belakang agar tentunya anijio, agar tentunya jionya tentunya tidak bisa suinengon. Itu artinya bisa menjadi orang yang berpengetahuan. Harus berangkat ke sekolah agar tentunya tidak bisa menjadi orang yang berpengetahuan. Nah itu kan agak aneh gitu. Kalau yang agak aneh kita artikan ke yang kedua, yaitu jika pergi ke atau jika berangkat ke sekolah maka tentu saja jika berangkat ke sekolah maka tentu saja tidak akan menjadi seseorang yang berpengetahuan gitu. Yang berpengetahuan. Seorang gitu. Harus berangkat ke sekolah agar tentunya tidak bisa menjadi seseorang yang berpengetahuan. Agar tentunya tidak bisa, atau di sini tidak akan bisa. Oke, kita tambahkan kalau nggak mau ngalah gitu. Harus berangkat ke sekolah agar tentunya tidak akan bisa menjadi seseorang berpengetahuan. Itu kan agak aneh gitu, agak rancu gitu. Kalau kita artikan yang kedua, jika berangkat ke sekolah maka tentu saja tidak akan menjadi seseorang yang berpengetahuan gitu. Jadi ya ibaratnya ya pengandaian gitu. Meskipun Anda berangkat ke sekolah, ya tentu saja tidak akan membuat Anda menjadi seorang yang berpengetahuan gitu. Nah, kayak gitu. Kalau masih terasa aneh, itu masuk ke sebenarnya ini bukan diartikan jika atau maka ataupun harus atau agar. Karena apa? Karena ini bentuk kalimat negatif. Sorry. Oke. Ketika itu kalimat yang negatif, maka kita bukan artinya jika atau harus, tapi diartikan meskipun. Oke. Nanti ada di selanjutnya. Saya salah masukin sih masalahnya. Hakuye danyoman goyanginin duel suinan gon anijo. Meskipun
yo ayaman itu artinya meskipun berangkat ke sekolah. Nah, meskipun berangkat ke sekolah tentunya tidak bisa menjadi seorang yang berpengetahuan. Nah, itu kan lebih enak. Meskipun berangkat ke sekolah tentunya tidak bisa menjadi seorang yang berpengetahuan. Kayak gitu. Oke. Oke, jadi kayak itu. Hakuya danyo yaman goyangin dual suinen gon anijo. Meskipun berangkat ke sekolah, tentunya tidak bisa menjadi seorang yang berpengetahuan. Nah, jadi untuk nyaman di sini yang kedua itu diartikan meskipun. Itu ada di kasus yang kedua yang kita akan bahas sekarang. Ketika ya subkalimatnya sesuatu yang memiliki unsur negatif, maka akan diartikan berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya subkalimat belakang nih, subkalimat belakang sesuatu yang memiliki unsur negatif, maka diartikan berbeda. Yang tadi, ini kan gon anijio, itu kan unsur negatif, maka diartikan berbeda. Yaitu bukan diartikan harus atau agar atau jika, maka diartikan apa? Diartikan meskipun. Sama aja kayak aohedo, gitu. Aohedo. Bedanya kalau aohedo kan bisa plus, bisa positif, bisa negatif. Kalau aoya itu negatif kalimat belakangnya. Contohnya di sini. Dasinan gojimal anak kita go mare buaya soyong opso. Nah, di sini kan ada soyong opso. Itu hal yang negatif, opso tidak ada. Nah, soyong opso itu tidak ada gunanya. Gitu. Kita bisa artikan dari belakang tidak ada gunanya. Mare buaya, meskipun. Mare buah dari mare boda itu meskipun mencoba berbicara atau meskipun mencoba. Dago mal hada itu artinya mengatakan, meskipun mencoba mengatakan bahwa gojimal aneket, bahwa tidak akan berbohong dasi lagi. Jadi diartikan tidak ada gunanya meskipun kamu mencoba mengatakan bahwa tidak akan berbohong lagi. Yaitu dasinan gojimal aneket tago mare buaya soyong opso, kayak gitu. Nah, terus kita lanjut yang kalimat kedua. Imi nejon golyo, itu kan terlambat, sesuatu yang memiliki unsur negatif. Nah, terlambat. Maka buaya itu artinya meskipun. Tidak itu artinya berlari atau melompat-lompat, tapi dalam unsur ini berlari. Meskipun mencoba untuk berlari, tapi mungkin sudah terlambat. Itu imi sudah nejen golyo, mungkin terlambat. Net itu terlambat, golyo itu mungkin, gitu. Meskipun coba untuk berlari, tapi mungkin sudah terlambat, gitu. Terus di sini nomu nejoso, karena nomu itu sangat, neta terlambat, jigem ga buaya, meskipun mencoba, jigem sekarang, gaknya pergi, meskipun mencoba untuk pergi sekarang, tapi tidak akan bisa menemui guru Kim, itu. Namun joso jigem ga boya Kim song senimol manal su opsel komnida, kayak gitu. Karena sangat terlambat, meskipun coba untuk pergi sekarang, tapi tidak akan bisa menemui guru Kim, kayak gitu. Terus yang kedua selanjutnya jumonirel datoro, buaya. Meskipun, kenapa? Karena ini kan
bake opsoyo, ada kata opta, itu kan artinya negatif gitu, ada unsur negatif. Meskipun bake opta itu artinya hanya gitu, tapi opsoyo gitu kan negatif gitu. Jumoni dat pelda, jadi diartikan tol itu bisa diartikan mengosongkan semua jumoni, kantong. Meskipun mengosongkan semua kantong celana, kantong baju gitu. Meskipun mengosongkan semua kantong, tapi tapi hanya ada uang logam gitu. Dongjon itu artinya uang logam. Dongjon bake opsoyo, hanya ada uang logam gitu. Jumonirel da torobaya dongjon bake opsoyo, meskipun mengosongkan semua kantong tapi hanya ada uang logam. Terus lanjut, terakhir, Cholsuga amori cukurel jaraya naboda nen mote. Cholsu itu nama orang. Amuri, nah amuri itu artinya meskipun, jadi udah jelas. Aya itu artinya meskipun. Amori cukurel jaraya, meskipun. Cholsu jaraya cugurul jarada, itu artinya pintar. Meskipun Cholsu pintar sepak bola, tetapi nabodanan mote, dibandingkan aku. Naboda dibandingkan aku. Mote itu tidak bisa. Jadi meskipun Cholsu pintar bermain sepak bola, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan aku. Maksudnya kayak gitu. Oke, kita mulai di sini. Kita mulai ke kesimpulan. Jadi 1. Ya itu ada dua arti. Mau diartikan harus agar atau harus kalimat depan agar fokus ke kalimat belakang kayak gitu. Titik-titiknya di kalimat belakang. Nah, terus yang kedua bisa diartikan jika titik-titik maka dalam kurung pastinya akan. Nah, oke, kenapa di dalam kurung? Kalau itunya katayo kayak tadi, sepertinya, yang memiliki arti sepertinya, maka pastinya itu akan digantikan menjadi sepertinya. Jadi jika titik-titik maka sepertinya titik-titik. Atau kalau berakhiran dengan jio yang diartikan tentunya atau tentu saja, maka arti yang kedua juga diganti. Jika titik-titik maka tentu saja titik-titik. Maksudnya kayak gitu. Makanya di dalam kurung. Terus yang dua, ya jika kalimat belakangnya memiliki unsur negatif semacam anida, opta, semacam kayak neta, terus apa ya, anida, opta, neta, jelek, semacam jelek gitu, mocal sengkida gitu, itu juga bisa. Itu kan ada unsur negatif. Terus atau gendut bisa juga, tungtung hada, terus kurus juga ada unsur negatif. Makanya itu bisa diartikan meskipun kayak gitu. Jadi ya jika kalimat belakangnya memiliki unsur negatif semacam anida, opta, neta,
maka diartikan meskipun. Nah, kalau diartikan dari tengah, meskipun titik-titik tetapi titik-titik. Jadi meskipun kalimat depan KD tetapi kalimat belakang. Tapi kalau diartikan dari belakang, meskipun aja artinya. Oke, sampai sini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.